sampai ke Semeru, Papandayan, terus Lawu. Dan akhirnya terjadi tragis itu, kebakaran, 3 teman meninggal. Di mana itu? Di Lawu. Di Lawu kebakaran. Ih, gua pernah lagi ngalamin kebakaran di Lawu. Iya. Ya kadang nggak mau mungkin aku pun sering bang insecure namanya sekarang kan, sering insecure. Tapi ya itulah jalan aja. Orang harus tahu kalau kita punya kemampuan yang lain, tidak dilihat dari secara fisik. Itu orang-orang terpilih. Maka dari itu saya menitipkan tuh ke mereka, jaga integritas Bapak Ibu semua. Kalau integritas Bapak Ibu terjaga, Bapak Ibu benar, jujur, demokrasi kita akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi dengan saya di Banpos Podcast. Ya, kali ini saya kedatangan tamu seorang aktivis perempuan yang cantik dan tentu pintar pastinya. Masya Allah. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Teh Liah Julia. Selamat datang Teh. Selamat datang Bang. Apa kabarnya? Terima kasih sudah diundang, sibuk. sudah diajak. Iya, sibuk banget Teteh ini. Susah bener ngajaknya ya. Berapa kali reschedule ya? Langsung oke ya. Langsung oke ya? Tapi waktunya reschedule. Schedule. Ini baru pulang juga dari Solo ya. Betul, Pak Manajer Bang baru mendarat. Baru mendarat langsung ke Banpos Podcast. Luar biasa. Ya. Arti apa? Mobilitasnya tinggi sekali ya. Enggak, lagi kebetulan saja. Lagi kebetulan. Undangan kan harus dihadirin ya kalau udah dari. Dan undangan Banpos juga harus dihadiri. Nah, harus lah, kalau nggak dihadirin nanti Munub ngamuk nanti. Ya tapi itu mobilitas tinggi itu kayaknya emang udah jadi aktivitas sehari-hari ya. Udah aktivitas sehari-hari, udah. Jadi kalau diem kayaknya nggak enak gitu. Nggak enak. Karena udah terbiasa ya Bang ya, udah terbiasa jalan, udah terbiasa kesana kesini, udah terbiasa. Jarang naik mobil berarti ya? Jalan soalnya. Jalan ya, betul ya. Jalan kalau pagi-pagi olahraga ceritanya. Kalau ini berpergian ya Bang ya. Berpergian. Udah biasa di satu tempat ke satu tempat lain, nge-range waktu yang harus tepat ya Bang. Iya. Ini bagian dari memanage waktu dan memanage diri. Iya. Challenge diri gitu Bang. Iya, tapi kan kalau ngelihat latar belakangnya juga kan emang kayaknya suka menyibukkan diri itu emang dari kecil ya. Dari kapan itu mulai suka banget menyibukkan diri ngurusin urusan orang gitu? Dari SMP perikutan pramuka sama Paskibra. Panas-panasan dulu walaupun pendek bisa. Waktu SMP mah bisa. Oh, bisa ya. Pas SMA itu udah nggak bisa karena pendek kan harus tingginya diatur ya waktu, SMA. Waktu SMP mah masih standar lah tingginya ya. Begitu SMA ternyata berhenti. Udah panas-panasan latihan pas mau seleksi itu ya kan ada seleksi ya ceritanya ke tingkat kecamatan terus ditolak karena pendek. Tapi tidak berhenti karena ketolakan itu pernah patah hati lah, sakit hati lah ya ditolak gitu. Udah panas-panasan udah latihan, ikut PMR, ikut OSIS. Dari situlah saya ngegali dirinya. Jadi pada saat dipatahkan sama orang itu bukan berarti saya harus nggak ngapa-ngapain, malah makin semangat buat ngebuktiin ke orang kalau saya bisa. Bisa dan malah lebih banyak aktivitasnya ya. Malah lebih banyak, malah lebih baik. Akhirnya lebih dipercaya sama orang untuk ngurusin hal ya keuangan kayak gitu-gitu. Dari SMA itu saya ngurusin keuangan sampai terakhir kapan ya? Sampai sekarang. Saya sekarang ngurus uang sendiri kok sekarang. Ngurusin uang orang. Tapi ngurusin orangnya yang banyak, ngurusin uangnya uang sendiri. Iya. Tapi SMP, SMA itu di luar Banten ya? Iya, jadi saya pendatang di Banten tapi udah 18 tahun. Dari SMA mulai masih anak ingusan gitu ya, masih pertama kali tahu Serang, Banten. Kesini tadinya bukan mau kuliah, jadi ke Banten ini tadinya suruh kakak nyari kerjaan di Banten, kan kakak di sini. Iya. Kata kakak SMA nggak nyari kerjaan apa ya? Udahlah daftar kuliah. Dulu masih kampusnya apa? STEMIK. STEMIK yang sekarang udah jadi Unbaja. Yang di Warjok. Iya. Dulu STEMIK. Jadi Unbaja ya. Kursus gitu ya, kayak kursus dulu. Tahun berapa itu ya? 2004 baru masuk. 2004. Iya.
Masih muda ya? Masih muda dibandingkan Munuk. Enggak, masih bukan dulu. Oh, iya. Tapi kita selalu mater juga. Sama S2-nya, kalau beliau S1-nya Untirta, saya S2-nya Untirta. Oh, setelah dari Unbaja di Untirta. Setelah sekian lama baru kuliah, setelah melanglang buana ke sana ke sini. Tapi ya itu awalnya diajak kakak ke sekarang kakak ini, ya. Untuk nyari kerja, tadinya ke sini kata kakak nyari kerja apa? Enggak, udahlah kuliah aja gitu. Nah, itu kuliah. Yang minta kuliah tuh kakak. Suruh. Aku nggak ngerti. Tadinya nyuruh kerja di sini. Aku pengen kerja. Pengen kerja di sini. Kerjaan di sini. Terus kata kakak, janganlah, gitu aja. Kuliah aja. Itu kuliah itu karena kan kakak kan punya anak, gitu kan. Ya akhirnya biayanya dari mana? Kuliah, nyari beasiswa, ngerjain tugas orang. Itu dari zaman SMA aku ngerjain tugas orang buat jajan. Uang, ya tambah-tambahan ya. Nah, pertama sampai Serang itu gimana bersama sampai Serang terus kuliah gitu ya. Terus ngebayangin masa depan itu di Serang itu kayak gimana itu? Ngebayangin. Nggak ngebayangin sama sekali kalau itu gimana? Akan hidup selama di Serang gitu ya, dan akan jatuh cinta di Serang nggak? Ya, berarti sekarang udah cinta banget ya? Cinta banget sama Banten tuh, udah cinta. Udah pokoknya memikirkan kalau harus pindah itu kayaknya saya nggak akan ketemu lagi bakso ikan. Jangan ketemu bontot. Iya. Itu ngebayangin itu Serang banget itu. Serang banget. Ih, jajan banget kalau aku tuh jajan banget, dan ya jajanannya yang gitu, yang khas banget gitu. Nah, pertama kali ke Banten itu SMA, kan sering pulang pergi tuh, karena deket dari Rumpin, Bogor, ke sini tuh deket, 2 jam naik bis. Jadi hari Sabtu ke sini, Minggu pulang gitu. Jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pertama kali ke sini tuh amazed loh, karena kota, banyak lampu. Kan dari kampung ya, dari kampung banyak lampu. Bogornya Bogor pinggir sih ya. Kan, lebih deket ke BSD. Iya. Itu banyak lampu-lampu yang Asmaul Husna dulu. 2004 kan masih iya. protokol iya, itu. betul. Itu keren banget lah waktu zaman pertama kali masuk ke Serang tuh. Serasa kota besar ya. Kota besar. Kalau diceritakan sekarang. Iya, lucu ya. Lucu. Tapi waktu itu beneran bersih. Ngerasa ke Serang pertama tuh bersih, terus rame. Yang karena waktu di Bogor itu nggak lihat gitu, waktu di Rumpin, apalagi waktu di Bandung nggak lihat gitu. Gitu. Jadi seneng lah di sini. Iyalah, Bogornya di Rumpin, Bandungnya di Pangalengan. Sama coret. Sama pinggir ya. Dan yang bikin jatuhnya di sini tuh karena juga di kota dan kemana-mana aksesnya lebih mudah. Gitu. Nah, tapi pasca kuliah, selama kuliah juga tetap ya aktif di pergerakan kampus, di organisasi kampus. Kuliah itu aku di BEM. 2 periode jadi sekretaris. 2 periode ya? 2 periode. Tadinya pernah mencalonkan diri jadi capres, calon presma dong. Keren kan? Keren. Ya karena yang pesaingnya juga ya udah lebih banyak gerakannya, dan waktu itu cuma apa, ikut-ikutan doang. Demi kan pemilu, pemilu agar ada saingannya, agar biar kompetitif, didaftarkan lah buat jadi capres, ceritanya calon presma. Zaman dulu pelantikan pertama kali di KP3B, yang dilantik itu demo, gubernur, diinjak kaki sama para aparat itu. Ngerasain itu bang, demo di Ciceri Bundaran yang sekarang alhamdulillah jadi kantor. Gak kepikir tuh bakal jadi kantor di situ. Iya. Kantor itu ya, KPU ya. Bawaslu. Bawaslu ya, Bawaslu. Nah, tapi setelah dari mulai kuliah itu ya muncul udah mulai banyak tuh muncul tuh Teh Lia ini kan sebagai aktivis perempuan lah, katakan gitu ya. Enggak lah, belum aktivis banget. Iya, artinya kan sudah diinjek kakinya. Artinya kan sudah banyak lah mengerti, sudah banyak menyuarakan. Di lapangan ya bang ya, lebih banyak di lapangan. Ingat tsunami nggak bang? Tsunami Sumur. Suami di Aceh. Oh, Aceh 2004. Iya. Itu saya dengan PD-nya di tengah jalan orasi. Dan waktu itu kampus yang terbanyak ngumpulin donasi itu kampus kami. Sampai 25 juta. Yang kami serahkan itu dulu kan masih uang segitu banyak ya bang ya. Kampusnya masih di Warjok. Orang-orang bilang ini kampus mana gitu, pada nggak tahu, pakai alma mater orasi gitu bang, tengah jalan ayo bantu. Sampai segitu aku dulu. Seneng di lapangan, seneng sibuk kesana kesini, seneng ketemu orang itu. Banyak senengnya tapi ya di dunia aktivis itu. Ya kalau capeknya kan harus nyari jajan sendiri. Iya, tapi kan
lelahnya itu terbayar. Ya kan? Tapi banyak manfaatnya dari ikut organisasi itu. Ya minimal uang jajan makan siang. Kalau ada kegiatan kan nggak jajan gitu terus. Sudah dibiayai sama kegiatan. Sama kan kalau sama. Gitu, kan? Iya. Lumayan makan siang nggak banyak. Ya lumayan. Apa namanya? Nabung beras. Lalu tinggal sama kakak tapi kan harus tahu diri ya. Namanya tinggal sama orang harus bisa membawa diri gitu kan. Ya tapi kan kesini kan Lia ini lebih banyak dikenal sebagai itu tadi aktivis perempuan. Nah pertama mulai konsen di hak-hak perempuan itu sejak kapan itu? Sejak dari kampus juga udah. Dari kampus itu aku sering ngajak teman-temanku untuk gabung ke organisasi. Organisasi apa sih? BEM. BEM ya. BEM aku lebih banyak di BEM. Jadi teman-teman yang aku ospek tuh kan kenal tuh dekat. Aku ajak masuk ke BEM. Dan diracunin ya. Dan mereka tuh akhirnya jadi dibawa-bawa aku gitu. Tapi enak bisa saling kerjasama kolaborasi gitu. Itu dari mulai kuliah tuh udah gitu. Terus sering baca terkait pergerakan perempuan, itu tertarik lah. Nah kemudian yang bikin makin ini kan dari Banten nih, kerja yang 1x24 jam 7 hari itu pernah merasakan itu di salah satu perguruan tinggi. Setelah itu berhenti, jadi aku ke Cikarang kerja 2 tahun. Ke Cikarang, kerja apa? Itu di satu perusahaan baru juga, ngurusin keuangan itu. Orang komputer ngurusin keuangan, sistem informasi. Dari situ saya sering ke Jakarta. Sering ke Jakarta ketemu sama berbagai organisasi pemuda. Situlah mulai tertarik dari ikutan, ada pernah pelatihan politik perempuan kayak gitu Bang. Itu mulai tertariknya dari situ. Pulang lagi ke Banten, ikutan seleksi PPK. PPK Pilgub 2017. Keterwakilan perempuan. Dari situlah mulai tertarik sangat ya untuk politik perempuan, untuk ngomongin perempuan. Dari situ untuk ngajak perempuan lebih banyak itu mulai banyak ada lahannya ya, ada wadahnya. Itu dari situ. Punya panggung lah ya. Punya panggung. Kemudian pada saat rekrutmen PPS itu banyak perempuan yang diajak. Mulainya dari situ 2017. Emang sebelumnya ngelihat peran perempuan di Banten itu kayak gimana sih sampai segitu tertariknya untuk turun di dunia pergerakan perempuan atau membela hak perempuan itu tadi? Perempuan di Banten kan banyak yang menjadi tokoh ya. Iya. Tokoh dari mulai gubernur, bupati. Ya makanya kan sebenarnya kan kalau secara ini mas secara kesetaraan gender di Banten ini kayaknya nggak bermasalah, tapi mungkin di level elit gitu ya. Itu di level yang bukan di level saya Bang. Pernah berarti nggak masuk level elit ya? Bukan level saya. Pernah terbesit begini, gimana caranya mau jadi ketua suatu organisasi tapi tanpa punya backing belakang gitu. Pernah terpikir begitu. Tapi waktu itu kan kalau gue nggak gerak juga ngapain gitu, nggak bakal jadi apa-apa gitu. Iya. Nah, saat itu akhirnya banyak kumpul sama orang, banyak bercerita, banyak bergerak. Akhirnya juga, waktu itu sampai ke bikin gerakan-gerakan ngebagi makanan kayak gitu-gitu Bang. Sampai kayak gitu. Karena kalau nyari panggung minta ke orang kan nggak mungkin. Iya, saya siapa? Panggung orang diminta. Iya. Nggak mungkin, akhirnya bikin gerakan sendiri gitu Bang. Sampai saya itu pernah bikin gerakan naik gunung, tapi perempuan semua. Oh pernah ya? Pernah. Kalau saya belum pernah denger ya. Saya naik gunung Bang. Naik gunung mana itu? Sampai Semeru udah sampai. Oh sampai Semeru. Perempuan dari Banten semua itu? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta. Jadi hebat ya. Waktu itu. Berapa gunung waktu itu? Sampai ke Semeru, Papandayan, terus Lawu, dan akhirnya terjadi tragis itu kebakaran 3 teman meninggal. Di mana itu? Di Lawu. Di Lawu kebakaran. Ih, gua pernah lagi ngalamin kebakaran di Lawu. Iya. 2016 aku. Saya 2007. Sebelum ikut jadi penyelenggara, pernah itu. Setelah dari situ akhirnya stop naik gunung. Stop berkegiatan tentang perempuan naik gunung udah. Itu gimana ceritanya bisa meninggal di gunung itu? Jadi pas turun ternyata ada api. Kan musim kemarau gini nih, di bulan-bulan begini lah, musim kemarau. Pas turun ada apinya itu bekas orang naik, terus gak dimatiin. Iya, api unggun. Kayaknya gesekan kan angin kenceng naik. Nah,
kami ini turun ke bawah, kan itu bersembilan, berenam kami turun ke bawah, yang bertiga naik ke atas. Kan biasa kalau memang mitigasi di gunung itu ya, kalau ada kecelakaan atau apa tuh harusnya ke atas. Itu mereka benar ke atas, tapi ternyata si api itu malah ke atas. Emang ke atas sih. Iya, apinya kan itu sampai muter itu. Saya pernah soalnya 2007 kalau nggak salah saya itu. Di Lawu juga? Di Lawu juga. Saya tuh 2007 tuh ngalamin 2 kebakaran di Lawu sama di Semeru. Pas di Lawu itu naik, udah tahu kebakaran nih. Orang pada turun kan. Nah, saya sama teman saya orang Labuan ini, namanya Aib tuh. Kalau saya nggak naik, udah jauh-jauh ke Solo kan, rugi amat. Akhirnya kita naik aja. Pas malam itu aman tuh, karena kan malam kan, apinya apa namanya meredup gitu. Sampai puncak, begitu pagi turun, api udah gede. Akhirnya kita, waduh, pakai semua tutup, lari ke bawah. Itu di bulan-bulan ini juga, September, Oktober lah. Di zaman lagi di Riau atau di mana yang kebakaran hutan, asap. Itu sampai aku akhirnya di jalan tuh sampai setelah selamat, kita nggak tahu nasib 3 teman itu gimana. Turun, terus kita punya bab itu dibasahin pakai air, sampai bilang gini, ini kita ngerasainnya kayak di Riau gitu. Kita ngerasain kebakaran hutan. Iya, emang kayak begitu. Pas udah kita bercanda lagi, udahlah itu teman kita selamat lah gitu. Bercanda berhentilah di pos. Itu kita ngelihat orang terbakar lari. Udah nggak gosong sih dia, ngelepuh gitu ya badannya. Nggak pakai baju, ngelepuh badannya. Dari situ udah mulai, ini teman kita nggak selamat. Kita sampai tidur di pos sampai paling bawah, pos paling bawah itu udah jam 12 malam ada ketemu tas. Besoknya udah ada di rumah sakit. Udah nggak ada 3-3-nya. Tapi sempat turun ya lari itu ya? Kami turun berenam itu. Itu pun ke jurang-jurang gitu. Kalaupun kami ini udah nggak selamat juga. Ngeri itu situ tuh di laut. Sampai jadi cerita gunung juga kan ini. Dari Sendang Derajat ke atas itu kan memang ruyuk-ruyuknya banyak tuh ya. Candi Ceto pertama naiknya. Turunnya lewat apa tuh yang satunya? Cemoro Sewu. Itu Cemoro Sewu tuh memang berbahaya banget. Iya. Cemoro Sewu itu turunnya. Iya, jalur Jawa Tengah. Iya, Cemoro Sewu. Dari situ akhirnya udah berhenti untuk traveling, berhenti naik gunung. Akhirnya kembali ke Titah ya, ke Titah perjuangan perempuan. Udah nggak naik gunung. Dari perjuangan perempuan itu sekarang, dari mulai awal itu, apa sih yang paling ingin diperjuangkan di di hak-hak perempuan atau keterwakilan perempuan, terutama di dunia politik mungkin gitu? Yang diperjuangkan itu semua perempuan itu bisa mempunyai hak yang sama. Dari latar belakang apapun dia bisa maju, kemudian dia juga bisa menjadi keterwakilan dari perempuan-perempuan lain. Kan kadang selama ini tuh mereka tuh pengen, ada keinginan nih, tapi nggak ada wadah, nggak ada support. Nah, ya kita sebagai perempuan yang memang berangkat dari bawah ya, aku termasuk pribadi pengen ngajak banyak perempuan yang untuk, ayo bareng-bareng, ayo. Kalau yang gitu mah laki-laki juga banyak kayaknya, yang pengen aktif, pengen gabung ini tapi gue malu atau. Ya kalau laki-laki kan tidak ada keterwakilan 30, kalau perempuan ini kan harus ada spesialis lah, tidak ada politik tanpa perempuan. Harusnya, iya semua sih, semua bukan hanya politik. Bukan hanya politik. Iya, bukan hanya politik. Dan kita kan harus sadar diri bahwa kita lahir dari perempuan. Kemudian orang-orang hebat itu ya lahir dari perempuan yang hebat. Iya, betul. Di belakang orang hebat terdapat seorang wanita yang hebat. Bahkan bisa lebih sih wanitanya harusnya. Oh. Menuju 4 ya? Belum, jangan. Tapi itu ganjalan apa sih yang ditemui di selama jadi memperjuangkan perempuan itu? Ganjalan apa yang banyak ditemui di lapangan? Kadang diremehkan, kadang dipertanyakan ini siapa, kadang kayak gitu. Terus kadang juga mental block kita kadang ngerasa minder dengan yang sudah naik gitu, atau nggak secara physically gitu, kayak gitu. Kadang kayak gitu mental blocknya. Kan tidak bisa dipungkiri ya, kalau yang lebih cantik kadang diutamakan gitu, kayak gitu. Iya. Tapi itu yang menjadi tantangan kita. Oke, kita nggak cantik, kita nggak cantik ya, Munnya. Cantik. Ya maksudnya ini kita biasa perempuan gitu ya, pada umumnya ya. Gitu. Nggak cantik gitu, tapi kita punya something yang orang harus tahu. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita tunjukkan ke orang-orang banyak. Gitu, Bang.
Ya kadang nggak mau tuh, mungkin aku pun sering bang insecure namanya sekarang kan, sering insecure. Tapi ya itulah jalan aja. Orang harus tahu kalau kita punya kemampuan yang lain, tidak dilihat dari secara fisik. Tapi kalau ngelihat perkembangan dari awal masuk Banten 2004 ya sampai sekarang, itu gimana tuh perkembangan soal penerimaan hak-hak perempuan itu di Banten? Lebih terbuka bang sekarang alhamdulillah ya? Lebih terbuka. 2024 itu yang perempuan muncul ya itu ya. Pantas ini gitu. Sekarang punya jaringan runtutan ya. Runtutannya ketahuan. Punya silsilah ya. Kalau sekarang lebih terbuka untuk yang siapa aja bisa muncul ya. Bisa muncul. Ya termasuk banyak ya sekarang perempuan-perempuan di Banten nih yang backgroundnya bukan siapa-siapa menjadi siapa gitu banyak. Faktor utamanya apa sih yang bikin sekarang wanita bisa muncul begitu dibanding dulu misalnya cuma dari kelompok-kelompok tertentu, sekarang bisa siapa aja, itu faktor utamanya apa? Bisa juga karena mereka sudah berani tampil, bisa juga kesempatan yang dibuka banyak untuk perempuan-perempuan itu, bisa juga percaya diri kali ya, percaya dirinya mungkin meningkat. Dan orang udah open lah sekarang bang. Tapi kalau regulasinya mendukung juga kepercayaan diri akan meningkat, gitu nggak sih? Belum tentu juga. Enggak, tapi minimal ketika ada regulasi, otomatis ada yang mendorong kan. Kayak regulasi sekarang 30%. Misalnya kayak 30% gitu kan. Akhirnya kan didorong tuh, tapi enggak juga ya. Enggak juga bang. Karena kemarin banyak tuh yang nyari caleg perempuan pada sibuk. Iya. Cariin dong caleg perempuan katanya. Iya. Nggak percaya diri juga itu. Tapi kalau misalnya yang karena muncul juga mungkin karena percaya dirinya, terus pendidikan, mungkin juga informasi sih sekarang. Informasi lebih banyak ya. Ya seperti Banpos dong menginformasikan bahwa misalnya ada rekrutmen apa, kemudian ada lowongan untuk perempuan, ada lebih dari informasi itu orang, oh ini kayaknya saya bisa masuk nih gitu, kayaknya saya bisa ikut gabung nih gitu. Itu bisa jadi faktor ya. Ya. Terus setelah itu dunia aktivis ya kan, akhirnya terjunlah di penyelenggaraan pemilu di 2017 tadi ya. 2016 mulainya. Mulai seleksi itu ya. Seleksi. Itu apa motivasinya? Saat itu apa ya? Jujur nyari tambahan. Balik lagi ke dapur. Dulu honorer. Sebelumnya sempat jadi honorer ya? Iya. Di PU Kabupaten Serang. Duitnya kencengan di situ padahal. Iya, kalau honorernya yang pinter. Punya kegiatan. Iya. Kegiatan. Aku di bagian keuangan. Sampai akhirnya kenapa kuliahnya ngambil manajemen keuangan? Karena dulu di keuangan. Jadi magisternya manajemen keuangan. Akhirnya dari PU itu lebih milih ke penyelenggara pemilu. Enggak, saat itu masih double. Padahal masih berpeluang jadi P3K atau PNS kan kalau di gini, Papimren. Jadi saat itu masih bisa double. Pagi jadi honorer. Iya. Kemudian sore sampai malam, sampai tengah malam sampai jam 1, jam 2 saat itu. Iya. Lagi zaman-zaman si dalih yang harus gantian. Itu masih bisa, Bang. Papimren masih bisa. Jadi kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau honorer itu udah nggak bisa jadi penyelenggara. Kalau di Bawaslu ya. Iya. Ada aturan harus full gitu ya. Iya, nah, ya kan waktu itu lumayan juga kan, honornya 900.000, PPK tuh waktu 900. Kalau sekarang udah 1,6 kalau nggak salah ya, 1,6 atau 1,9 gitu. 900.000 lumayan per bulan, lumayan dong buat tambah-tambah. Sedangkan tuh honorer cuma 1,3 kalau nggak salah. 1,3 saya waktu itu. Honor, jadi tambahan 100.000 lumayan kan buat ngirim ke rumah ke Bandung. Bisa di atas 2 juta berarti. Walaupun masih di bawah UMR ya tetap. Tapi karena apa? Dari zaman kuliah sering aktif, sering ketemu orang, jadi seneng aja. Iya. Waktu itu tambahan kesini-sini menjiwai. Oh seneng, nggak enak ya bisa ketemu orang. Oh jadi ini loh penyelenggaraan pemilu. Saat itu memang pernah terjun jadi presma itu ya, capres itu ya, calon presma itu. Tapi tidak mengetahui secara dalam itu tentang pemilu. Nah pada saat terjun itu jadi tahu, oh pilkada tuh begini. Oh ada surat suara, kotak suara, jadi tahu. Dari situ mulai tertarik banget tuh. Tapi kenapa terjunnya langsung ke Bawaslu? Karena waktu itu pernah di PPK. PPK dulu. Oh di PPK dulu ya? PPK tuh di bawah KPU ya, di kecamatan. Di bawah KPU. Saat itu juga lebih ke operator komputer, nggak jauh dari komputer. Nggak jauh dari komputer. Iya, terus kenapa daftar yang nggak ke KPU malah ke Bawaslu?
di putaran pertama itu di KPU ya? Bawaslu. 2018 pendaftaran pertama itu Bawaslu. Jadi kan aku PPK 2016 Pilgub, PPK 2018 Pilkada, PPK Pemilu 2019. Itu udah dari diseleksi ya, dievaluasi. Nah, aku tetap masuk. Tetap masuk jadi PPK 2019 Pemilu. Ada seleksi lah Bawaslu 2018. Coba-coba. Udah punya pengalaman jadi penyelenggara asik gitu ya. Ketemu banyak orang, udah coba daftar. Dan itu periode pertama kan, ada Bawaslu badan. Daftarlah di Bawaslu. Kenapa nggak daftar di KPU? Belum buka waktu itu. 2000 karena waktu aja jadi, ya. Bahkan yang menarik begini, aku pernah ikutan pelatihan namanya BRID, pelatihan untuk anak-anak KPU waktu itu. Pokoknya anak-anak KPU sama PPK waktu itu latihan dapat dari KPU. Terus waktu itu mediator yang latihnya itu mantan KPU RI. Ada perempuan, beliau nanti jadi KPU ya katanya gitu. Terus aku bilang, iya bunda insya Allah ya, aku bilang gitu. Daftarlah Bawaslu. Alhamdulillah jadi. 2 bulan kemudian ada pendaftaran KPU, ditelepon, daftar dong KPU. Udah jadi, udah dilatih, masa berhenti kata aku. Sampai ya itu beliau berharap banyak itu karena perempuan. Saat itu kan cuma satu ya di KPU, bahkan sekarang nggak ada perempuannya. 2020 tuh 2011 periode ya. Sebelumnya juga nggak ada ya? Ada Bu Duro, ada satu. Ada Ibu Duro. Terus periode selanjutnya nggak ada perempuan. Mudah-mudahan sekarang lagi seleksi nih KPU. Mudah-mudahan nanti ada perempuan. Amin. Yang mewakili. Gitu Pak Pimret. Jadi awalnya karena Bawaslu duluan, daftarlah Bawaslu. Asiknya apa sih di Bawaslu itu? Yang bikin asik kan tadi senang ketemu orang segala macam gitu kan, komunikasi sama orang, ngobrol segala macam. Nah kalau di Bawaslu itu yang bikin menarik pekerjaannya apa? KPU itu teknis, Bawaslu itu lebih banyak kita harus inovasi. Pengawasan itu lembaga baru, waktu itu 2018 lembaga baru yang memang harus bikin apa nih ke depan, bikin apa nih ke depan gitu. Kan dari atas juga rada bukan lama ya, kan menuntut kita untuk bikin pengawasan partisipatif, ngajak orang seperti apa. Lebih banyak kita yang harus jalan di kepala gitu. Lebih ke kita juga dikasih, kan kalau KPU itu runut banget nih. Ini PKPU-nya harus dari A sampai Z sesuai. Nah, kalau Bawaslu itu kita bisa yang bisa ada Perbawaslu terkait pengawasan partisipatif. Misalnya kayak sekarang ada Perbawaslu 2 2023. Di situ ada forum warga, ada pojok pengawasan, ada kita kerjasama dengan kampus. Nah itu kan kita nggak ada teh juknisnya nih, kerjasama dengan kampus harus seperti apa, forum warga itu seperti apa. Nah kita akhirnya mau bikin, kayaknya forum warganya nanti sama ini, sama warga ini, jadi kita yang menentukan gitu. Lebih banyak kita yang melakukan inovasi, itu yang lebih enak nih. Nah di Bawaslu itu kan polisinya pemilu lah ya. Polisinya pemilu. Dan berhadapan dengan sistem pemilu, bukan sistemnya ya, tapi pelaku-pelaku dari caleg segala macam yang peserta pemilu yang apa ya, bisa dibilang menghalalkan segala cara lah. Kalau mau bahasa halusnya mah culas lah. Culas gitu. Nah itu gimana itu menghadapi kayak gitu tuh, pengalamannya? Kalau saya alhamdulillahnya tidak pernah berhadapan dengan nggak pernah ya. Dari 2018 nggak ada alhamdulillah yang nawar-nawarin aneh-aneh, nggak ada. Tapi kalau misalnya mereka aturan tidak dipatuhi, kayak misalnya kampanye harusnya ngasih tahu ke kita, itu nggak ngasih tahu gitu. Kami negor. Saya lebih banyak negor. Kayak mohon maaf ya, 2019 itu mau hari tenang, masih banyak itu atribut APK yang masih terpasang. Saya sampai sempat negor salah satu yang punya gedung di pinggir jalan tuh deket radar, kabar ya, deket kabar. Saya negor, suruh diturunkan. Dan kebanyakan kalau perempuan yang turun, mereka lebih yang oh iya silahkan gitu ya, udah ayo gitu. Kalau gitu kadang nggak berani juga kalau berhadapan dengan laki-laki. Iya, kadang malah diajak berantem yang ada. Iya, kalau perempuan yang maju itu kadang kerok lah katanya. Kalau orang-orang, kerok lah. Itulah pentingnya ada perempuan itu. Iya, gitu penting ya. Kadang hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan laki-laki bisa kita selesaikan. Kemudian perempuan itu bisa lebih detail. Dari A sampai Z-nya sampai dipikirkan gitu. Alhamdulillah sih dari 2019 ya, dari zaman PPK tidak pernah ada harus tergiur alhamdulillah.
Yang penting kalau misalnya partai politik tidak mengikuti aturan, kita ingatkan. Itu 2019 ya? 2019. Kalau 2023 ada nggak? Alhamdulillah aman. Aman juga ya? Aman. Iya. Saya juga kan baru juga Papemret di Bawaslu provinsi ya. bulan. Di kota alhamdulillah khusus 05 sampai akhir. Ya beda 1 bulan doang sih. Kan harusnya terakhir itu 15 Agustus. Saya 26 Juli udah dilantik dulu gitu. Tapi dari dari kabupaten kota Serang ke provinsi sudah 2 bulan kan ya? 2 bulan. 2 bulan. Apa yang udah kerasa beda nih dari kota dengan provinsi? Orangnya lebih banyak. Yang pasti kan kalau di kota itu cuma ada 22 orang dari komisioner sampai ke staf. Di provinsi itu sampai dari komisioner ke staf itu ada 55 orang. Otomatis itu udah ngerasa beda. Terus ngebawahin 8 kabupaten kota yang unik-unik. Yang satu dengan komisioner 5, yang satu dengan komisioner 3, dengan latar belakang yang berbeda-beda, otomatis cara pembinaannya pun harus berbeda, cara komunikasinya pun harus berbeda. Kemudian mengelola staf yang banyak juga, membagi peran dan tugas itu rada sulit karena banyak. Dan karena divisi ya, ada bagian-bagiannya juga itu rada beda dengan di kota. Kalau kalian di koordinator divisi SDM dan organisasi. SDM dan organisasi. Dari kota SDM, kemudian ke provinsi juga SDM. Tugasnya apa sih itu? Lebih banyak ke pembinaan, lebih banyak ke arrange kegiatan-kegiatan tentang SDM, kemudian juga seleksi. Kalau ini kita monitoring seleksi ya. Kalau di kabupaten kota kan ada kewenangan seleksi panwas kecamatan, kemudian panwas kecamatan ada kewenangan ngeseleksi panwas kelurahan dan pengawas TPS. Nah, kami bagian monitoring terkait kebijakan-kebijakan, kemudian teknis, juknis, ya kami merapatkan dengan RI ya. Kami pasti akan diminta saran sama RI, kemudian kami sampaikan ke bawah. Berarti turun itu sampai kelurahan ya? Turun sampai kelurahan. Wih, luar biasa. Banyak kerjanya. Banyak. Iya. Kalau kata orang SDM tuh paling enak. Enggak. Mengurus manusia tuh lebih sulit loh. Karena nggak berhadapan dengan peserta kayaknya. Iya. Dianggapnya enak gitu. Padahal ngurusin personil sendiri yang sebanten itu kan. Kayak misalnya gini, Pak Pemret. Ada staf yang rajin, ada staf yang nggak rajin nih misalnya. Kan itu yang ngingetinnya yang sulit kita. Iya. Setiap orang kan beda-beda nih. Kita kadang udah pakai aturan, udah pakai surat, harus rajin, harus gini, harus apa gitu. Kalau orang yang pada dasarnya tidak suka begitu ya susah juga kan kita ingetin. Iya. Dari manajemen staf aja gitu ya, dari manajemen orang aja sebenarnya tuh sulit, apalagi belum manajemen yang lainnya. Persuratan itu di bawah kami. Persuratan, administrasi, keuangan itu di bawah SDM. Harus ngecek anggaran sampai detail itu ya? tugas. Mana anggaran yang sudah diserap, mana anggaran yang belum diserap, mana yang harus diprioritaskan itu SDM. Berarti masuk ke rumah tangga juga ya? Masuk rumah tangga, kerjanya sama Kasek, sama Kabag. Tapi kita harus tahu kalau SDM tidak bisa membaca anggaran, misalnya ya, Pak Pemret yang sederhana ya, nggak tahu bagaimana posisi anggaran berapa, itu melelahkan, kasihan ke divisi lain. Iya, bisa tekor lah. Bisa nombok. Iya. Tapi ke depan ini menjelang pemilu 2024 yang dipersiapkan dan yang akan dilakukan ini apa aja terutama di bidang SDM lah. Yang pasti saya kemarin selalu bilang ke teman, SDM-nya baik, pemilu ini baik. Iya. Saya selalu menitipkan ke teman-teman. Dari sekian ribu yang daftar, sekian ratus orang lah ya di Banten yang daftar. Bapak Ibu yang di kabupaten kota, yang di kecamatan, sampai kelurahan, sampai nanti ada pengawas TPS, itu orang-orang terpilih. Maka dari itu saya menitipkan tuh ke mereka, jaga integritas Bapak Ibu semua. Kalau integritas Bapak Ibu terjaga, Bapak Ibu benar, jujur, demokrasi kita akan baik. Iya, integritas yang penting. Integritas yang penting. Makanya saya selalu bilang punya tagline, SDM berintegritas, pemilu terpercaya. Itu tagline SDM Banten ya. SDM berkualitas, pemilu terpercaya. SDM berintegritas, pemilu terpercaya. Oke, itu CS Banpos. Waktunya sudah banyak. Banyak banget ya ini. Banyak banget. Saya diajak bercurhat jadinya. Tapi luar biasa, Liah ini. Jadi tadi balik lagi ke tagline-nya, SDM yang integritas. Akan melahirkan pemilu yang terpercaya, dan semoga pemilu tahun 2024 nanti berlangsung sukses dan tentunya mewakili atau merepresentasikan keinginan masyarakat,
karena ini pesta demokrasinya rakyat Indonesia. Ya, statement terakhir. Ya, statement terakhir jangan lupa 14 Februari 2024 ke TPS. Kemudian kami akan merekrut nanti TPS di bulan Januari. Jadi untuk warga Banten dari mulai semua kabupaten kota akan rekrut pengawas TPS. Nah, kalau misalnya yang memenuhi syarat, sekarang umurnya turun dari 25 tahun menjadi 21 tahun dan pendidikan SMA. Bisa begitu ya? Ada perpu. Oh. Kami minta itu. Kalau nggak gitu nggak terpenuhi. Oh iya. Jadi umurnya diturunkan menjadi 21 tahun. Dari 21 tahun pendidikannya minimal SMA, nanti bisa gabung bersama kami menjadi penyelenggara di tingkat TPS. Mari kita kawal dan awasi bersama pemilu 2024. Oke, demikian CS Banpos. Luar biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tepuk tangan. warahmatullahi wabarakatuh.